Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan mengenai analisis media sosial Provinsi Bengkulu dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Governansi Digital kelas A. Namun sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Agisun Raisa, NIM F1B 018078, Nurul Hadifah, NIM F1B 018079, Ilham Gusti Permana dengan NIM F1B 018095, Farhan Fauzi dengan NIM F1B 018101, dan Sofaul Muna dengan NIM F1B 018107. Sebelum masuk ke analisis media sosial, kita awali dulu dengan sejarah singkat Provinsi Bengkulu. Nah, teman-teman, di wilayah Bengkulu pernah berdiri kerajaan-kerajaan yang berdasarkan etnis seperti Kerajaan Sungai Serut, Kerajaan Selebar, Kerajaan Patpetulai, Kerajaan Balai Buntar, Kerajaan Sungai Lemau, Kerajaan Sekiris, Kerajaan Gedung Agung, dan Kerajaan Marauriang. Di bawah Kesultanan Banten, mereka menjadi Fazal. Sebagian wilayah Bengkulu juga pernah berada di bawah kekuasaan Indrapura semenjak abad ke-17. British East India Company atau EIC sejak 1685 mendirikan pusat perdagangan lada Bengkulen atau Kulen yang berasal dari bahasa Inggris Cutland yang berarti tanah patah. Ini menjadi asal muasal penamaan Provinsi Bengkulu. Kemudian wilayah ini adalah wilayah patahan gempa bumi yang paling aktif di dunia dan kemudian gudang penyimpanan di tempat yang sekarang menjadi kota Bengkulu. Saat itu, ekspedisi EIC dipimpin oleh Ralph Old dan William Cawley untuk mencari pengganti pusat perdagangan lada setelah pelabuhan Banten jatuh ke tangan VOC, dan EIC dilarang berdagang di sana. Traktat dengan Kerajaan Selebar pada tanggal 12 tahun 1685 mengizinkan Inggris untuk mendirikan benteng dan berbagai gedung perdagangan. Benteng York didirikan tahun 1685 di sekitar muara Sungai Serut. Sejak tahun 1713, dibangun Benteng Marlborough yang selesai pada tahun 1719 yang hingga sekarang masih tegak berdiri. Namun, perusahaan ini lama-kelamaan menyadari bahwa tempat itu tidak menguntungkan karena tidak bisa menghasilkan lada dalam jumlah yang mencukupi. Sejak dilaksanakannya Perjanjian London pada tahun 1824, Bengkulu diserahkan ke Belanda dengan imbalan Malaka sekaligus penegasan atas kepemilikan Tumaksik atau Singapura dan Pulau Belitung. Sejak perjanjian itulah, Bengkulu menjadi bagian dari Hindia Belanda. Penemuan deposit emas di daerah Rejang Lebong pada paruh kedua abad 19 menjadikan tempat itu sebagai pusat penambangan emas hingga abad ke-20. Saat ini, kegiatan penambangan komersil pernah dihentikan sejak habisnya deposit. Kemudian pada tahun 1930-an, Bengkulu menjadi tempat pembuangan sejumlah aktivis mendukung kemerdekaan termasuk Soekarno. Di masa inilah, Soekarno berkenalan dengan Fatmawati yang kelak menjadi istrinya. Setelah kemerdekaan Indonesia, Bengkulu menjadi karesidenan dalam Provinsi Sumatera Selatan. Baru sejak tanggal 18 November 1968 ditingkatkan statusnya menjadi provinsi ke-26 termuda setelah Timor Timur. Profil Provinsi Bengkulu. Bengkulu adalah sebuah provinsi yang berada di Pulau Sumatera, Indonesia. Ibu kota Provinsi Bengkulu ada di kota Bengkulu. Provinsi ini terletak di bagian barat daya Pulau Sumatera yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung. Bengkulu merupakan provinsi di Sumatera yang terletak pada koordinat 5 derajat 40 menit sampai 2 derajat lintang selatan dan 40 sampai 104 derajat bujur timur dengan luas area sebesar 19.788,70 km persegi yang berbatasan dengan sebelah utara yaitu Provinsi Sumatera Barat, sebelah selatan dengan Provinsi Lampung, sebelah barat dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 meliputi wilayah bekas karesidenan Bengkulu dengan luas wilayahnya 19.813 km persegi dengan terdiri dari 4 daerah tingkat 2, yaitu Ketiamade Bengkulu yang terdiri dari 2 kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Ibu Kota Argamakmur yang terdiri dari 13 kecamatan,
Kabupaten Bengkulu Selatan, ibu kota Mana, yang terdiri dari 11 kecamatan, dan Kabupaten Rejang Lebong, ibu kota Curup, yang terdiri dari 10 kecamatan. Saat ini wilayah Provinsi Bengkulu meliputi Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kapahiang, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Muko-Muko, dan Kabupaten Seluma. Bengkulu memiliki kesenian batik besurek, yaitu kain batik yang dihiasi huruf Arab gundul dan diakui oleh pemerintah RI sebagai salah satu warisan budaya RI serta turut memperkaya khasanah budaya di Indonesia. Kebudayaan Bengkulu memiliki beberapa ciri yang berbeda, karena dipengaruhi oleh suku yang berbeda, yaitu kebudayaan Bengkulu Selatan suku Serawai, kebudayaan Rejang, dan kebudayaan pesisir. Budaya Tabot merupakan salah satu kultur unik yang memadukan tradisi lokal dengan Islam syariat secara kultural. Tari-tarian tradisional yang ada di Bengkulu diantaranya tari tombak kerbau, tari putri gading cempaka, tari putek, tari andun, tari kejai, tari penyambutan, tari bidadari menimang anak, dan tari topeng. Sedangkan seni musik yang ada di Bengkulu yaitu musik dol, keritan, yaitu cerita sambil berlaku, serambeak yang berupa petatah petitih, andai-andai yaitu seni sastra berupa nasihat, dan sambe yaitu seni vokal secara khas suku Rejang biasanya untuk pesta perkawinan. Macam pariwisata di Provinsi Bengkulu. Yang pertama yaitu wisata alam dan wisata budaya dan peninggalan sejarah. Untuk wisata alam sendiri, di Kota Bengkulu terdapat Pantai Panjang, Pantai Pasir Putih, Pantai Tapak Paderi, dan Pantai Sakat. Terdapat pula ada Pulau Tikus dan Danau Dendam Tak Sudah. Untuk di Kabupaten Kaur, terdapat Pantai Linau, Pantai Wai Hawang, dan Pantai Laguna. Untuk di Kabupaten Lebong, terdapat Arung Jeram, Sungai Ketahun, dan di Kepahiang terdapat Taman Hujan Tropis. Untuk di Bengkulu Utara terdapat Pusat Pelatihan Gajah Sebelat, dan di Rejang Lebong terdapat Danau Mas Harum Batsari dan Suban Air Panas, dan terdapat pula pendakian Bukit Kaba. Untuk di Bengkulu Tengah terdapat Pantai Sungai Suci. Nah, itu adalah wisata alam yang terdapat di Provinsi Bengkulu. Untuk wisata budaya dan peninggalan sejarah, terdapat Benteng Malboro, Rumah Pengasingan Bung Karno, Rumah Fatmawati, dan juga terdapat Pearl and Hamilton Monument. Lalu terdapat Museum Provinsi Bengkulu dan Makam Sentot Ali Basyah. Flora dan fauna di Provinsi Bengkulu. Kekayaan hutan. Berbagai macam kekayaan hutan yang terdapat ditemukan di Provinsi Bengkulu, yaitu seperti bunga rahasia anoli, anggrek air vanda hockeriana, kayu medang, meranti, ratan, dan damar. Tanaman lainnya sangat dibudidayakan oleh masyarakat adalah minyak kelapa sawit, getah karet, kopi, durian, jeruk, sayur, dan lain-lainnya. Untuk fauna, beberapa macam hewan seperti harimau Sumatera, gajah, ayam burgo, dan rangkong adalah hewan yang menempati hutan di Provinsi Bengkulu. Saluran aspirasi dan keluhan masyarakat Provinsi Bengkulu. Pada website Provinsi Bengkulu terdapat link atau tautan dengan alamat ingadu.bengkulu.prof.go.id dan juga tautan website lapor yang digunakan sebagai sarana penyampaian aspirasi maupun keluhan masyarakat terhadap pemerintahan. Ingadu merupakan sarana penguatan peran masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam pencegahan dan pengipisan korupsi oleh penyelenggara negara dalam memberikan pelayanan publik, yaitu dengan memberikan akses pengaduan secara mudah, praktis, real time, transparan, dan untuk ditangani secara komprehensif oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dan Kepolisian Daerah Bengkulu. Untuk Ingadu ini dimaksudkan untuk mewujudkan koordinasi APIP dan
APH dalam memberikan perlindungan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan tugas dalam konteks menjadikan hukum administrasi sebagai pilihan hukum untuk menilai tindakan penyelenggara pemerintah, sehingga penerapan tindakan hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam menilai penyelenggaraan negara. Saluran aspirasi dan keluhan masyarakat. Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SP4N, layanan aspirasi pengaduan online atau Lapori adalah sebuah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan, yaitu yang pertama melalui website www.lapor.go.id, via SMS dengan nomor 1708 yang bisa diakses dengan Telkomsel, Indosat, dan Tri, via Twitter @lapor1708, serta aplikasi mobile yang dapat diakses dengan Android maupun iOS, di mana SP4N Lapori ini telah terhubung dengan 34 kementerian, 96 lembaga, serta 493 pemerintah daerah di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data statistik yang ditampilkan oleh website www.lapor.go.id, jumlah laporan saat ini yang telah masuk mencapai 666.439 aduan, dengan rata-rata jumlah laporan per hari sebanyak 570 dan sebanyak 1.389.891 total laporan yang telah diterima sejak tahun 2012. Namun, sayang sekali tidak ada tindak lanjut laporan-laporan tersebut yang dipublikasi melalui website. Selain itu, pemerintah Provinsi Bengkulu juga menyediakan alamat korespondensi yang lengkap pada website yang tertera di bawah ini. Nah, selanjutnya ada analisis website dan media sosial baik di kabupaten, kota maupun provinsi di Bengkulu. Yang pertama ada Provinsi Bengkulu dengan Twitter yaitu @mediacenterbkl, Instagram @mediacenterbkl, YouTube Media Center Pemprov Bengkulu, dan Facebook adalah Media Center Pemprov Bengkulu. Yang kedua ada daftar kabupaten. Yang pertama yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan dengan website https://setda.bengkuluselatankap.go.id atau juga bisa diakses dengan http://diskominfo.bengkuluselatankap.go.id. Nomor telepon 0739 21069, email diskominfo@bengkuluselatankap.go.id, Twitter @diskominfobs, Instagram sama juga @kominfobs, dan YouTube adalah Diskominfo Kabupaten Bengkulu Selatan, dan juga Facebook yaitu Dinas Kominfo Kabupaten Bengkulu Selatan. Next, kita ke kabupaten yang kedua yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah dengan website http://bengkulutengahkap.go.id, Twitter @pemkap_benteng, Instagram sama @pemkap_benteng, dan Facebook yaitu Media Center Bengkulu Tengah. Kabupaten yang ketiga ada Kabupaten Bengkulu Utara dengan website https://bengkuluutarakap.go.id, Twitter @mediacenter_pu, Instagram mediacenter.pu, YouTube MC Bengkulu Utara, Facebook yaitu Media Center Pemkap Bengkulu Utara, email mediacenter.kominfo.pu@gmail.com, dengan telepon 0737 521 073, fax 0737 521 073. Dan kabupaten yang keempat adalah Kabupaten Kaur dengan website https://id.wikipedia.org wiki Kabupaten Kaur, dengan Twitter yaitu @kantahkapkaur atau Kaur KPU, atau juga bisa diakses dengan Twitter yaitu @dinasPUPR_Kaur dan juga Kaur Humas, dengan Instagram yaitu kominfo.kabupatenkaur, dan Facebook yaitu kominfo. Kabupaten Kepahyang, website http://www.kepahyangkap.go.id, Twitter @kota_kepahyang dan @ppm_kepahyang, Instagram pps_kepahyang dan info kepahyang, Facebook
@diskominfo_kph, alamat Jalan Aibda Mu'wan Kompleks Perkantoran Pengkap Kepahyang, nomor telepon 0732 334 1124. Kabupaten Lebong, website https://lebongkap.go.id, Twitter @kominfo-lebong, Instagram Dinas Kominfo Lebong, YouTube Dinas Kominfo Lebong, Facebook Media Center DPR Kap.Lebong, dan Dinas Kominfos Kabupaten Lebong, email dinaskominfolebong@gmail.com. Kabupaten Mukomuko, website https://mukomukokap.go.id, Twitter @diskominfo5, Instagram bps_mukomuko, YouTube Dinas Kominfo Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Rejang Lebong, website rejanglebongkap.go.id, Twitter @diskominfo_rl, Instagram Dinas Kominfo Rejang Lebong, Media Center.Rejang Lebong, dan Diskominfo Rejang Lebong, YouTube Dinas Kominfo Rejang Lebong, Facebook MCKAP Rejang Lebong, dan Dinas Kominfo Rejang Lebong. Kabupaten Seluma, website https://selumakap.go.id, Twitter Kominfo Seluma, Instagram Kominfo Seluma, YouTube Kominfo Kabupaten Seluma, email Media Center Kabupaten Seluma @gmail.com. Kota Bengkulu, website https://bengkulukota.go.id, Twitter Media Center _Kota Bengkulu dan @humas Pemkot BKR, Instagram Media Center _Kota Bengkulu, YouTube Media Center Pemerintah Kota Bengkulu, Facebook @Media Center Kota Bengkulu, email kominfo@bengkulukota.go.id, nomor telepon 0736 561 2123, fax 5611 561. Jadi kesimpulannya adalah tingkat keaktifan media sosial kabupaten, kota, dan provinsi Bengkulu dalam menyediakan informasinya itu sangat tinggi, terbukti dengan adanya update tiap minggu, tiap bulan, dan tiap tahunnya. Namun pada perkembangan tahun 2021 ada beberapa platform media sosial yang tidak update. Namun tidak ada interaksi dua arah pada kabupaten, kota, dan provinsi Bengkulu karena tidak adanya respon atau tanggapan dari warga Bengkulu terkait setiap pengupdatean informasi-informasi yang di-share baik di Twitter, YouTube, Instagram, maupun Facebook.